Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini Ibu Puji Rahayu akan menyampaikan materi bab 3 bagian pertama, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Setelah kalian menyaksikan tayangan ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, 2. Menyebutkan macam-macam pencemaran, 3. Menjelaskan tentang faktor penyebab, dampak, dan cara menanggulangi pencemaran air. Lingkungan alami merupakan lingkungan yang masih seimbang dan belum tercemar. Udaranya pun masih terasa segar. Pada lingkungan alami, hubungan antar komponennya sangat serasi. Di danau misalnya, danau yang belum tercemar airnya jernih dan tidak berbau. Di sini akan dijumpai aneka ragam hayati, flora dan fauna pun hidup dalam keseimbangan. Namun lingkungan yang alami akan bisa berubah menjadi lingkungan yang tercemar. Hal ini disebabkan oleh 2 penyebab. Yang pertama adalah bisa karena bencana alam, tsunami, atau juga bisa karena letusan gunung berapi. Penyebab yang kedua adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu sandang, pangan, ataupun pemukiman, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang tidak bisa dihindari. Apalagi ditambah kelakuan manusia yang seenaknya saja membuang sampah di sungai. Ini jelas-jelas akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran atau polusi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Lalu kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. Dan ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Kali ini kita akan bahas tentang pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air antara lain adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik dan anorganik, maupun juga bahan berbahaya yang beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai zat yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik contohnya adalah besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng cat, atau mungkin bekas minyak wangi. Penyebab pencemaran air yang kedua adalah limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat misalnya raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiga-tiganya ini sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Faktor yang ketiga adalah limbah pertanian. Ternyata sektor pertanian itu juga dapat menyebabkan pencemaran air. Adapun limbah pertanian yang dimaksud itu berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Tanaman memang terbebas dari hama, bisa panen dengan baik, tetapi dampaknya adalah pencemaran. Pencemaran ini tidak hanya di permukaan tanah saja, tetapi
Limbah pertanian itu juga menyebabkan pencemaran air di dalam tanah. Sekarang kita lihat dampak pencemaran air. Pencemaran air berdampak antara lain satu, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar ke dalam perairan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak yang kedua adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga adalah pemekatan hayati, yaitu bahan pencemar masuk lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bahan makanan beracun misalnya dibuang ke perairan, maka dia akan meresap ke tumbuhan alga. Apabila alga itu dimakan oleh udang, maka racun itu masuk ke udang. Kemudian udang dimakan oleh ikan, maka racun itu masuk ke ikan. Begitu selanjutnya ketika ikan itu dikonsumsi oleh manusia, maka bahan pencemar itu juga masuk ke dalam tubuh manusia. Dampak berikutnya yang keempat adalah mengganggu pemandangan. Terutama di perkotaan, air limbah yang mengandung polutan itu memang tidak mengganggu kesehatan, namun mengganggu pemandangan di kota. Dan yang kelima adalah mempercepat proses kerusakan benda. Biasanya air limbah itu dapat mempercepat proses kerusakan berupa karat. Ibu ambilkan contoh peristiwa yang menghebohkan dunia pada tahun 1958 misalnya, itu terjadi pencemaran raksa yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Teluk Minamata itu sebenarnya kaya akan hasil lautnya seperti ikan, kemudian kerang dan sebagainya. Nah, pada saat itu limbah industri PT Chiso itu berdampak pada pencemaran di teluk tersebut karena residu yang dikeluarkan itu mengandung merkuri atau raksa. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf. Ada yang buta, ada yang lumpuh seumur hidup, bahkan ada yang pengecilan di bagian kepalanya. Dan penyakit itu disebut dengan penyakit Minamata. Dan ribuan orang meninggal akibat penyakit ini. Selain ribuan orang juga catat seumur hidup. Dan akhirnya industri tersebut ditutup oleh pemerintah setempat, kemudian mengganti rugi bagi para warga yang terkena dampak penyakit Minamata. Berikutnya adalah cara penanggulangan pencemaran air. Cara penanggulangan yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi, yaitu kolam dangkal buatan manusia yang menggunakan proses fisis dan biologis untuk mengurangi kandungan bahan pencemar yang terdapat pada air limbah. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, yaitu pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan juga kolam maturasi, yaitu untuk pemusnahan mikroorganisme patogen. Dan kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah dimiliki dan murah harganya. Berikutnya adalah pembuatan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus dan pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah primary treatment, merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Berikutnya adalah secondary treatment, merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan yang terakhir adalah tertiary treatment, merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Inilah skema instalasi pengolahan air limbah ya. Jadi di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga yang sudah Ibu sebutkan tadi. Penanggulangan yang ketiga adalah pengolahan ekskreta. Ekskreta itu merupakan produk buangan ya, seperti air kencing, tinja gitu. Ekskreta itu banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga tentunya. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit.
Pengelolaan ekstrakta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekstrakta ke sumur atau ke resapan air, jamban yang dibuat itu harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya. Juga tidak menimbulkan bau. Sederhana, jauh dari jangkauan serangga seperti lalat, nyamuk, atau kecoa, kemudian murah dan diterima oleh pemakainya. Dan perlu kamu ketahui, menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang spesifikasi sumur gali ya, untuk sumber air bersih itu, jarak horizontal sumur ke arah hulu dari aliran air tanah ke sumber septic tank itu jaraknya minimal itu harus 11 meter. Pengolahan ekstreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengolahan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Inilah skema pembuatan ekskreta. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya, dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Sebagaimana telah disebutkan oleh Kistina pada tahun 2009, bahwa cara menanggulangi limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi, dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. R yang pertama adalah reuse. Reuse atau penggunaan ulang. Ini dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Contoh yang mudah di rumah kalian adalah botol bekas sirup. Ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan air minum di dalam kulkas. Dan berikutnya R yang kedua adalah recycle atau pendaur ulangan. Misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos ya. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos itu digunakan untuk pupuk. Recycle itu contohnya bisa juga pendaur ulangan plastik ya. Plastik itu kalau dibuang tidak cepat terurai itu bisa didaur ulang kembali. Begitu juga kertas. Kertas itu juga bisa didaur ulang. Dan R yang ketiga adalah reduce. Reduce atau kurangi, yaitu melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Jadi misalnya jika kita belanja ke pasar atau ke supermarket, sekarang sudah tidak disediakan plastik lagi. Ya, jadi kita harus membawa tas dari rumah. Oh ya, masih ada satu R lagi, karena tadi dikatakan 4R. R yang terakhir adalah repair. Repair itu melakukan pemeliharaan. Jadi, untuk melakukan pemeliharaan, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sebelum Ibu mengakhiri materi kali ini, tahukah kamu apakah ciri-ciri air yang bersih itu? Air yang bersih itu tentunya yang pertama tidak berwarna. Yang kedua, air itu tidak berbau. Dan ketiga, rasanya tawar apabila diminum. Dan yang keempat, tingkat derajat keasaman atau pH-nya itu sekitar 7. Berarti air itu netral, tidak basa, dan tidak asam. Berikutnya, apa ya penyakit yang disebabkan oleh adanya pencemaran air? Nah, kita lihat. Penyakit akibat pencemaran air yang pertama bisa disebabkan oleh virus. Ya, virus itu contohnya adalah virus hepatitis A. Virus hepatitis A ini akan mengakibatkan penyakit hepatitis. Virus hepatitis A ini akan menyerang organ hati. Yang kedua adalah virus poliomyelitis. Virus ini menyebabkan penyakit polio, penyakit saraf yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Berikutnya adalah rotavirus. Rotavirus itu merupakan peradangan di saluran pencernaan. Dan biasanya ini akan mengakibatkan diare pada bayi. Bisa juga penyakit akibat pencemaran air itu disebabkan karena bakteri. Misalnya bakteri Vibrio cholerae. Ini menyebabkan penyakit kolera yang ditandai dengan diare. Ya, warnanya pucat seperti cucian beras, itu kolera. Berikutnya adalah Entomobacoli. Entomobacoli ini menyebabkan diare atau disentri. Jangan salah ya, Entomobacoli ini adalah bakteri yang merugikan.
Sedangkan yang menguntungkan di usus manusia yang terjadi simbiosis mutualisme adalah Escherichia coli. Dan berikutnya adalah Salmonella typhi. Salmonella typhi ini menyebabkan penyakit tipes, yaitu menyerang saluran usus atau kantong empedu manusia ataupun hewan. Ini bisa menular dan menyebar melalui kotoran maupun makanan dan minuman yang terkontaminasi. Berikutnya adalah bakteri Shigella dysenteriae. Ini menyebabkan penyakit disentri. Apa ya bedanya diare dengan disentri itu? Diare itu adalah buang-buang air. Jadi tinjanya itu encer. Tetapi kalau disentri itu infeksi usus yang menyebabkan diare disertai darah ataupun lendir. Dan biasanya ini juga disertai mual atau muntah. Selain virus dan bakteri, ada juga akibat pencemaran air itu timbulnya protozoa. Ya, protozoa ini sebagai contoh adalah Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica ini juga akan menyebabkan penyakit disentri amoeba. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Untuk pencemaran udara dan pencemaran tanah, kita lanjutkan di tayangan video berikutnya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.